Perkenalkan, nama saya Francisca Sandra dengan NIM 182314014. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan perkembangan industri ekonomi kreatif di Indonesia guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah perekonomian Indonesia. Nah, yang pertama adalah terkait dengan apa sih itu industri ekonomi kreatif, di mana di zaman ini, di era globalisasi saat ini tuh kreativitas itu sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Kenapa? Karena kreativitas itu merupakan persaingan, bahkan salah satu persaingan yang semakin berjalannya waktu tuh semakin meningkat dan ketat gitu di antara para pelaku ekonomi. Seperti yang ada pada di layar, yaitu menurut Valentin Siagian DKK dalam buku Ekonomi dan Bisnis Indonesia di tahun 2020, ekonomi kreatif ini merupakan proses penciptaan, kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa yang dalam prosesnya ini membutuhkan kreativitas dan kemampuan intelektual. Selain itu, industri kreatif ini juga merupakan proses penciptaan, merupakan kreativitas dan ide dari seseorang atau sekelompok orang yang dapat menghasilkan sebuah karya tanpa mengeksploitasi sumber daya alam, serta dapat dijadikan produk ekonomi yang menghasilkan nilai atau bahkan dapat sebagai tempat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, dari pengertian di atas tadi yang sudah saya jelaskan tadi, kita jadi dapat mengetahui gitu. Ternyata manfaat industri ekonomi kreatif itu banyak, dan itu merupakan suatu keunikan yang ada pada sebuah industri ekonomi kreatif seperti itu. Nah, ini merupakan keunikan dari industri ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, bahwa salah satu keunikan dari industri ekonomi kreatif ini adalah dapat membuka lapangan pekerjaan. Seperti yang kita rasakan saat ini, bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, di mana kebanyakan mereka itu kehilangan pekerjaannya karena dampak pandemi COVID-19 ini. Sehingga dari mereka banyak yang dirumahkan, banyak yang tidak memiliki pekerjaan, dan banyak yang menganggur. Maka dari itu, dengan adanya industri ekonomi kreatif saat ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran, sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini juga semakin membaik. Lalu selain itu, industri ekonomi kreatif ini juga dapat menjadikan masyarakat lebih produktif dan kreatif. Jadi masyarakat lebih bisa memberikan ide-ide mereka yang mungkin terpendam, atau mungkin mereka kurang bisa menyampaikan atau tidak bisa menyampaikan. Jadi di industri ekonomi kreatif ini mereka bisa dengan leluasa, bisa dengan bisa dengan mudahnya mereka menyampaikan ide-ide mereka dan inovasi mereka, sehingga itu juga akan berguna juga buat diri mereka sendiri, seperti itu. Dengan adanya ide mereka, dengan adanya inovasi mereka, tentunya akan berkontribusi juga dalam pertumbuhan ekonomi, dan inovasi baru juga dapat berkembang secara cepat. Jadi masyarakat di Indonesia ini dapat memanfaatkan waktu mereka, sekaligus mereka juga memiliki penghasilan dari adanya pemanfaatan itu, seperti itu. Lalu ini merupakan kelemahan industri ekonomi kreatif, di mana industri ekonomi kreatif ini itu dikelola oleh sebuah badan, yaitu Badan Ekonomi Kreatif. Nah, menurut Kepala Bekraf atau Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf, hal ini tuh merupakan salah satu kekurangan yang ada pada industri ekonomi kreatif. Mengapa disebut kekurangan? Karena jika industri ini dikelola oleh sebuah badan, maka industri itu tidak bisa atau tidak dapat mengeluarkan regulasi sendiri, di mana hal ini itu
memberikan potensi yang dapat dibilang itu menjadi kurang dalam hal ekonomi kreatif ini, menjadi kurang maksimal dalam pertumbuhannya seperti itu. Nah, ini merupakan macam-macam subsektor industri kreatif di tahun 2016 dan di 2019. Di tahun 2016 ini ada 16 subsektor, yakni kuliner, fashion, kriya, TV dan radio, penerbitan, arsitektur, aplikasi dan games developer, periklanan, musik, fotografi, film animasi video, seni pertunjukan, desain produk, seni rupa, desain interior, dan desain komunikasi visual. Lalu di tahun 2019 ini berubah menjadi 17 subsektor. Tidak ada yang ditambahkan, hanya saja pada subsektor aplikasi dan games developer ini, subsektor ini dipisah menjadi dua. Maksudnya yang di tahun 2016 ini sebelumnya itu digabung menjadi satu subsektor, di tahun 2019 ini dipecah menjadi dua subsektor. Maka dari itu, jumlah subsektor pada tahun 2019 di industri ekonomi kreatif ini berjumlah menjadi 17 subsektor. Selanjutnya adalah pertumbuhan PDB industri ekonomi kreatif dan non-ekonomi kreatif atas dasar harga berlaku di tahun 2014 hingga 2016. Seperti pada gambar yang ada di layar, bahwa setiap tahun di tahun 2014 hingga tahun 2016 PDB ekonomi kreatif ini semakin mengalami peningkatan, di mana di tahun 2014 PDB ekonomi kreatif mencapai 784,87 triliun dan di tahun 2016 meningkat sebesar 922,59 triliun rupiah. Dalam hal ini, beberapa subsektor ini memberikan kontribusinya, yaitu subsektor film, animasi, dan video memiliki kontribusi sebesar 32,45%, kemudian disusul oleh subsektor televisi dan radio dengan tingkat pertumbuhannya ini sebesar 28,56%. Begitu halnya dengan pertumbuhan PDB industri ekonomi kreatif dan non-ekonomi kreatif atas dasar harga konstan di tahun yang sama. Pertumbuhan ini juga sama mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun 2016, di mana PDB ekonomi kreatif atas dasar harga konstan ini meningkat dari 657,67 triliun rupiah pada tahun 2014 lalu menjadi 720,63 triliun rupiah pada tahun 2016. Rata-rata pertumbuhan besaran PDB ekonomi kreatif ini atas dasar harga konstan setiap tahunnya ini rata-ratanya sebesar 4,85%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan besaran PDB dan ekonomi kreatif atas dasar harga konstan setiap tahun selama kurun waktu tersebut mencapai 4,98%. Seperti yang layar di sebelumnya, pada PDB industri ekonomi kreatif dan non-ekonomi kreatif atas dasar harga berlaku, PDB ekonomi kreatif ini ada di warna merah, sedangkan PDB non-ekonomi kreatif ini ada di warna coklat. Di sini kita hanya memfokuskan pada PDB ekonomi kreatif saja, seperti itu. Pada pertumbuhan PDB industri ekonomi kreatif atas dasar harga konstan ini di tahun 2016, subsektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah subsektor kuliner, fashion, dan kriya, di mana subsektor kuliner memberikan kontribusi sebesar 307.800,6 miliar, lalu fashion sebesar 127.435,3 miliar, dan kriya memberikan kontribusi sebesar 106.098,3 miliar rupiah. Sedangkan pada subsektor dengan nilai PDB atas dasar harga konstan terkecil adalah subsektor desain komunikasi visual dengan nilai sebesar
437,1 miliar rupiah. Nah, ini merupakan slide terkait dengan jumlah buruh atau karyawan yang pekerjaan utamanya ini di sektor ekonomi kreatif, atau maksudnya adalah penyerapan tenaga kerja di industri ekonomi kreatif di tahun 2019 hingga 2016. Berdasarkan data atau hasil dari Sakernas, tercatat bahwa penyerapan tenaga kerja di tahun 2011 hingga 2016 ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun dapat dilihat pada tahun 2012 hingga 2013 di tahun ini tuh tercatat mengalami penurunan, yaitu di mana tahun 2012 ini ada 6,64 juta orang dan turun di tahun 2013 mencapai 6,54 juta orang. Walaupun begitu, peningkatan terjadi lagi di tahun 2013 ke 2014, di mana tahun 2014 ini mencapai 6,58 juta orang. Peningkatan ini terus terjadi hingga tahun 2016, di mana peningkatannya mencapai 7,05 juta orang pada tahun 2016. Nah, ini merupakan data di mana kita dapat mengetahui jumlah pekerja di seluruh subsektor industri ekonomi kreatif di tahun 2011 hingga 2016. Dapat kita lihat bahwa subsektor kriya, kuliner, dan fashion merupakan subsektor yang memiliki atau yang memberikan kontribusi terbesar pada bagian penyerapan tenaga kerjanya. Berbeda dengan ketiga subsektor tersebut, untuk subsektor ekonomi kreatif lainnya ini relatif lebih kecil daripada yang ketiga tadi, di mana kebanyakan jumlah dari penyerapan tenaga kerja subsektor yang lain itu di bawah 400.000 orang selama periode 2011 hingga 2016. Lalu ini selanjutnya adalah rata-rata upah atau gaji yang diterima oleh buruh atau karyawan dari industri ekonomi kreatif yang pekerjaan utamanya di sektor ekonomi kreatif. Gaji yang diterima ini adalah merupakan gaji dalam 1 bulan di tahun 2011 hingga 2016. Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2011 hingga 2016, diketahui bahwa rata-rata upah buruh atau karyawan atau pegawai di sektor ekonomi kreatif ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali dari tahun 2013 ke tahun 2014. Pada tahun 2011, rata-rata upah atau gaji di sektor ekonomi kreatif ini sebesar 1,13 juta rupiah, kemudian bergerak naik di tahun 2012 hingga 2013. Rata-rata upah di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2013 ini sebesar 1,51 juta rupiah, kemudian turun menjadi 1,49 juta rupiah pada tahun 2014. Setelah itu meningkat menjadi 1,59 juta rupiah pada tahun 2015. Lalu pada tahun 2016 ini rata-rata upah di sektor ekonomi kreatif sudah mencapai 2,06 juta rupiah atau hampir 2 kali lipatnya dibandingkan tahun 2011. Nah, selanjutnya ini merupakan data dari perbandingan rata-rata upah sektor ekonomi kreatif, upah seluruh sektor, dan rata-rata UMP atau upah minimum provinsi di Indonesia pada periode 2011 hingga 2016. Jika bisa dibandingkan, dapat dilihat di slide, yaitu dengan rata-rata upah gabungan seluruh sektor, di mana ada sektor ekonomi kreatif dan bukan ekonomi kreatif, maka terlihat bahwa rata-rata upah di sektor ekonomi kreatif ini lebih rendah daripada rata-rata upah seluruh sektor selama periode 2011 hingga 2016. Sedangkan jika dibandingkan dengan rata-rata UMP atau upah minimum provinsi Indonesia, maka rata-rata upah di sektor ekonomi kreatif ini lebih tinggi
daripada rata-rata UMP Indonesia, kecuali pada tahun 2014 dan 2015. Lalu pada tahun 2014, rata-rata upah di sektor ekonomi kreatif ini mengalami sedikit penurunan dari tahun 2013. Dengan adanya unsur kreatif, maksudnya sektor ekonomi kreatif, maka dengan adanya unsur kreatif ini di dalam sektor ekonomi kreatif, ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Namun, mengacu kepada data yang bersumberkan dari Sakernas di tahun 2011 hingga 2016 ini menunjukkan bahwa rata-rata upah di sektor ekonomi kreatif ini lebih rendah daripada rata-rata upah seluruh sektor. Oleh karena itu, perlu adanya ketelitian atau perlu diteliti lebih dalam lagi mengenai upah di masing-masing subsektor ekonomi kreatif. Dengan demikian, akan diketahui apakah buruh pada subsektor apa saja yang upahnya sudah tinggi dan subsektor apa saja yang upahnya dirasa masih terbilang relatif rendah, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah slide dari tantangan atau permasalahan yang dihadapi oleh industri ekonomi kreatif. Di tantangan atau permasalahan ini kita akan membahas 5 poin, di mana poin ini saya ambil dari sebuah jurnal yaitu ummac.id. Poin yang pertama adalah terkait dengan pengembangan industri kreatif yang dirasa masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya daya tarik industri, adanya posisi dominan usaha kreatif, model bisnis industri kreatif yang dirasa masih belum matang, lalu resiko usaha yang harus dihadapi oleh si pengelolanya. Lalu tantangan yang kedua adalah pengembangan konten, kreasi, dan teknologi kreatif yang dirasa juga masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena infrastruktur internet yang belum memadai, infrastruktur gedung pertunjukan yang belum memenuhi standar, mahalnya mesin produksi, mahalnya piranti lunak penghasil produk dan jasa kreatif, kurangnya riset konten, dan kurangnya aktivitas pengarsipan konten. Lalu tantangan atau permasalahan industri ekonomi kreatif yang ketiga yaitu kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif di dalam dan di luar negeri. Hal ini disebabkan karena kurangnya apresiasi terhadap kreativitas lokal, kurangnya konektivitas jalur distribusi nasional, terkonsentrasinya pasar luar negeri, tingginya biaya promosi, belum diterapkannya sistem pembayaran online, dan rendahnya monitoring terhadap royalti, lisensi, dan hak cipta. Tantangan yang keempat yaitu lemahnya institusi industri kreatif, di mana hal ini disebabkan oleh belum adanya payung hukum yang mengatur tata kelola masing-masing subsektor industri kreatif, iklim usaha belum cukup kondusif, apresiasi yang rendah dan pembajakan yang tinggi, dan transaksi elektronik yang belum diregulasi dengan baik. Lalu, tantangan yang terakhir adalah minimnya akses pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif, di mana hal ini disebabkan karena belum sesuainya skema pembiayaan dengan karakteristik industri kreatif yang umumnya belum bankable, high resiko, high return, cash flow yang fluktuatif, serta aset yang bersifat intangible. Nah, dengan adanya beberapa tantangan atau permasalahan yang sudah disebutkan di sebelumnya tadi, maka dari pemerintah sendiri harus memberikan solusi, atau pemerintah harus berada di garda depan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran terkait dengan pentingnya hak kekayaan intelektual, karena permasalahan sebelumnya juga disebutkan terkait dengan belum adanya payung hukum yang mengatur hak cipta industri kreatif, seperti itu.
Nah, ini merupakan strategi pelaksanaan pembangunan ekonomi kreatif di mana ada 3 keunggulan menurut Kemenparekraf atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang pertama adalah keunggulan operasional, yang kedua keunggulan produk, yang ketiga adalah keintiman terhadap pelaku ekonomi kreatif. Keberhasilan dalam membangun ekonomi kreatif ini sebenarnya bergantung pada dukungan para pemangku kepentingan dan juga peran pemerintah ini juga sangat dibutuhkan dalam keberhasilan pembangunan ekonomi kreatif. Secara sporadis, banyak kementerian, lembaga, dan bahkan pemerintah daerah ini melakukan pembinaan bagi usaha-usaha kreatif yang umumnya ini masih berskala kecil, yang usahanya itu terbilang masih awal-awal yang masih kecil. Lalu agar badan ekonomi kreatif ini dapat berjaya atau dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, maka badan ekonomi kreatif ini harus memiliki keunggulan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada 3 keunggulan. Nah, sekarang mari kita membahas satu persatu keunggulan dari Kemenparekraf tadi. Yang pertama adalah keunggulan operasional. Strategi yang dimaksudkan ini adalah untuk memastikan program dan kegiatan Badan Ekonomi Kreatif ini dalam melayani, mendukung, dan memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif agar terlaksana dengan tepat waktu, dengan tepat sasaran, dan tepat biaya. Maka untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari sumber daya, terutama sumber pendanaan yang terbatas, maka perlu pengembangan ekonomi kreatif di mana akan difokuskan pada 2 kelompok subsektor, yaitu subsektor unggulan dan subsektor prioritas. Subsektor unggulan ini berkaitan dengan perannya dalam pertumbuhan ekonomi kreatif yang mencangkup subsektor kriya, kuliner, dan fashion. Ketiga subsektor ini telah menyumbang sebesar 76% PDB ekonomi kreatif, sedangkan subsektor prioritas ini mencangkup subsektor film, animasi dan video, subsektor aplikasi dan game, dan subsektor musik. Disebut sebagai subsektor prioritas karena ketiga subsektor ini berperan sebagai penghela sektor ekonomi lainnya. Lalu yang ketiga adalah keunggulan produk, di mana jasa layanan yang diberikan Badan Ekonomi Kreatif kepada pelaku ekonomi kreatif ini diupayakan mempunyai sifat yang unik dibandingkan dengan jasa lainnya, dengan jasa layanan sejenis yang diberikan lembaga pemerintah yang lain. Untuk itu, kondisi organisasi di Badan Ekonomi Kreatif ini diciptakan agar kondusif bagi lahirnya inovasi-inovasi program dan kegiatan. Kondisi organisasi ini didukung oleh sistem pengelolaan data, informasi, dan pengetahuan menuju organisasi yang cerdas. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ini adalah keintiman kepada pelaku ekonomi kreatif, di mana dalam menyediakan layanan, pendukungan, dan fasilitasi kepada pelaku ekonomi kreatif, seluruh jajaran Badan Ekonomi Kreatif ini wajib memperlakukan mereka sebagai customer dengan semangat pembeli adalah raja, jadi bukan sebagai penerima manfaat dari kegiatan pemerintah. Pelayanan Badan Ekonomi Kreatif ini juga harus mampu membuat pembeli atau customer, yaitu pelaku ekonomi kreatif ini kecanduan dan bukannya kapok. Untuk itu, seluruh pimpinan unit kerja wajib memberikan pembinaan dan mengawasi anggotanya dalam melayani pelaku ekonomi kreatif. Nah, dari pembahasan dari awal hingga dari prospek ini dapat disimpulkan melalui penutup, yaitu ekonomi kreatif ini merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengedepankan informasi serta kreativitas dengan mengandalkan ide dan berbagai ilmu pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam perekonomian. Ekonomi kreatif ini semakin mengingat peran ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan perekonomian suatu wilayah, sehingga dapat dikatakan bahwa industri kreatif perlu dikembangkan di Indonesia karena memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Untuk itu, industri kreatif diperlukan sebuah kolaborasi yang padu, saling memperkuat,
saling menyangga, dan bersimbiosis mutualisme antara aktor-aktor yang terlibat, yaitu kelompok cendekiawan, bisnis, dan kelompok-kelompok pemerintah yang kemudian disebut sebagai sistem triple helix. Demikian pembahasan terkait dengan perkembangan industri ekonomi kreatif di Indonesia. Semoga dari pembahasan ini dapat memberikan pandangan bagi kita semua terhadap bagaimana perkembangan atau pengelolaan industri ekonomi kreatif ini dapat berjalan hingga sekarang. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.